Assalamualaikum anak-anak. Pada bimbingan kali ini, mari kita membahas tentang dampak handphone, ya. Nah, sebelum kita membahas dan Ibu memperjelas tentang dampak handphone, silakan kalian melihat tayangan video berikut ini. Nah, itu video singkat ya yang bisa kalian perhatikan tentang dampak handphone ya. Nah, untuk pengertian lebih jelasnya, handphone, apa itu handphone? Ya, handphone itu sebetulnya semua orang sudah tahu, bahkan kalian pun sudah tahu juga ya. Handphone itu sebetulnya adalah alat komunikasi dua arah yang bisa dibawa kemana-mana. Kalau sekarang dalam perkembangannya, handphone tidak hanya dapat mengirimkan pesan atau teks saja, tetapi kita bisa mengirimkan video juga, kita bisa video call juga, itu ya handphone. Nah, dan fungsi handphone kalau dulu hanya alat komunikasi saja, tetapi pada perkembangannya handphone sekarang itu manfaatnya itu fungsinya juga banyak. Fungsi salah satunya kita dapat mencari informasi, berbagai informasi di dunia lewat handphone ya. Kita ingin tahu kabar negara di Belanda, kita ingin tahu kabar berita di Malaysia bagaimana, kita bisa tahu dari handphone itu ya. Nah, penggunaan handphone ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya antara lain mempermudah komunikasi. Walaupun kita berjauhan mungkin dengan orang tua, kalian sekolahnya jauh dari rumah, kos, kalian bisa menghubungi orang tua lewat handphone ya, untuk mempermudah komunikasi kalian dengan orang tua. Yang kedua, menambah pengetahuan teknologi. Ya, jadi kita akan tahu teknologi-teknologi yang berkembang pada saat ini itu melalui handphone atau smartphone ya. Nah, yang ketiga, memperluas jaringan persahabatan. Nah, di sini maksudnya ketika kita memiliki handphone,
kita akan punya banyak teman ya, karena kalau di handphone sekarang atau smartphone itu kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi pertemanan, misalnya seperti Facebook atau Instagram. Nah, di situ kita akan bertemu dan kenal dengan orang-orang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Ya, dampak negatifnya antara lain yang pertama mengganggu perkembangan. Nah, di sini maksudnya mengganggu perkembangan. Kalau kalian ya dalam masa pertumbuhan perlu nutrisi, perlu otak kalian perlu refresh, selalu di refresh. Nah, kalau kalian hanya memegang handphone saja, kalian bermain handphone saja, itu akan mengganggu perkembangan kalian karena otak akan merasa capek dengan penggunaan handphone yang terus menerus. Yang kedua, efek radiasi. Nah, pada handphone ini ada radiasi ya, efeknya radiasi. Jadi kalau misalnya handphone didekatkan dengan telur, secara dalam waktu beberapa menit itu bisa mematangkan telur. Kalau kalian lihat, bisa kalian browsing di YouTube. Nah, itu karena radiasi. Apalagi kalau misalnya handphone itu ditaruh di dekat telinga kita, di dekat kepala kita, maka radiasinya, efeknya akan semakin ini ya, berbahaya bagi tubuh kita. Yang ketiga, rawan terhadap kejahatan. Kalau kita bawa handphone bagus kemana-mana, kalau ada orang jahat, mungkin orang itu tertarik, bisa saja kita akan dicopet ya, jadi korban kejahatan. Yang keempat, berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya kalau di rumah, kalau sore waktunya nyapu, karena ada handphone akhirnya lupa, tidak pernah nyapu. Waktunya sholat, lupa, tidak sholat. Ya, seperti itu. Kelima, pemborosan. Ya, jadi misalnya uang saku kalian hanya 5.000 saja, ketika ada kalian punya handphone akhirnya harus beli kuota, dan itu minimal setidaknya antara 20 sampai 25.000 yang harus kalian keluarkan. Yang keenam, menciptakan lingkungan pergaulan sosial yang tidak sehat. Nah, pergaulan yang tidak sehat ini maksudnya banyak sekali yang kita lihat di tempat-tempat nongkrong, misalnya berkumpul bersama teman, tetapi satu dengan yang lainnya sama-sama memegang HP, jadi tidak ada komunikasi secara langsung, jadi sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Akhirnya kan tidak sehat, itu lingkungan tidak sehat yang seperti itu. Yang ketujuh, membentuk sikap hedonisme. Ya, hedonisme ini kita selalu ingin memiliki barang yang terbaru, yang canggih. Jadi kita sering lihat kan, ada anak kecil merengek-rengek, padahal dia tidak tahu fungsi sebenarnya handphone itu seperti apa. Yang ke-8, anak akan sulit diawasi. Suatu misal, contohnya anak kecil memiliki handphone, main game. Nah, kita tidak tahu, orang tua tidak tahu apakah anak itu memang bermain game atau melihat mungkin video-video yang tidak pantas untuk dilihat. Nah, seperti itu ya, jadi sulit untuk pengawasannya orang tua. Nah, bagaimana cara mencegah ketergantungan terhadap HP? Ya, yang pertama, memperbanyak sosialisasi dengan teman dan orang terdekat. Nah, sosialisasi ini salah satunya kita harus berkumpul bersama teman-teman, ngobrol bareng, tapi HP tetap ditaruh ya, tidak menggunakan HP. Yang kedua, mematikan handphone 30 menit sebelum kita tidur. Jadi lebih baik kalau kita tidur HP dimatikan, karena manfaatnya banyak sekali. Yang salah satunya mengurangi radiasi. Yang ketiga, menghapus beberapa aplikasi yang membuat kecanduan. Kira-kira aplikasi yang membuat kecanduan apa ya? Ya, game online seperti mungkin yang sekarang ML, Mobile Legends. Nah, itu akan membuat seorang anak atau kalian yang remaja akan kecanduan. Jadi terus akan bermain handphone terus menerus, karena kalau misalnya yang saya tahu, kalau game online itu ketika kita pause, ketika kita berhenti, maka kita kalah, begitu ya. Jadi
hapus saja aplikasi itu kalau kalian tidak ingin kecanduan handphone ya. Ada lagi aplikasi mungkin sosial media, Instagram, terus Facebook. Nah, aplikasi-aplikasi seperti itu sebetulnya kalau digunakan dengan baik itu akan bermanfaat bagi kita. Tapi kalau digunakan secara terus-menerus itu juga akan berpengaruh buruk juga. Nah, salah satunya kita akan kecanduan juga. Begitu ya. Dan itu penjelasan secara singkat tentang dampak HP. Kalau misalnya kalian kurang jelas, nanti kita akan berdiskusi bersama lewat chat WA. Dan jangan lupa untuk LKPD juga kalian lengkapi. Kalian bisa isi LKPD yang sudah Ibu share kepada kalian. Nah, gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan kalian chat di WhatsApp grup gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.